Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan kali ini, pada video ini saya akan membahas salah satu packet tracer activity pada Cisco Certified Network Associate ENSA. Pada bagian ini, pada Activity Lab 12.3.15, kita akan melakukan proses troubleshooting pada jaringan enterprise. Seperti apa topologinya, dan kita bisa melihat ini adalah topologinya. Ada beberapa router, ada 3 router, ada router R1, router R2, dan router R3 ya. Kemudian ada beberapa switch ditempatkan juga, ada switch 1, switch 2, switch 3, dan switch 4, dan switch 5, yang masing-masing terhubung pada beberapa end device yang berupa PC, personal komputer, dan server berupa server. Objektif pada packet tracer ini ada beberapa objektif, yaitu pertama part 1, memverifikasi switching teknologi, switching yang digunakan, apakah switch yang dijalankan ini berfungsi dengan baik atau tidak. Dan yang kedua adalah memverifikasi DHCP, dan memverifikasi routing yang ketiga, dan yang keempat adalah memverifikasi teknologi WAN, dan yang kelima adalah memverifikasi konektivitas ya. Skenario background pada packet tracer ini, activity ini menggunakan beberapa teknologi yang kita akan temui selama studi CCNA, termasuk perutan IP versi 4, perutan IP versi 6 ya, keamanan port security, dan Ether channel, DHCP, dan NAT, Network Address Translation. Tugas kita adalah meninjau persyaratan mengisolasi dan menyelesaikan permasalahan, lalu mendokumentasikan langkah-langkah yang kita akan ambil untuk memverifikasi verified ya. Perusahaan ini akan mengganti router R1 dan R3 untuk mengakomodasi koneksi fiber antar lokasi. Konfigurasi dari router sebelumnya dengan koneksi serial diubah dan diterapkan sebagai konfigurasi awal. IP versi 6 sedang diuji pada sebagian kecil jaringan dan perlu diverifikasi. Sebagai catatan, password telah dihapus untuk memudahkan pemecahan masalah. Dalam latihan ini, exercise ini, the typical password protection, perlindungan kata sandi yang harus diterapkan kembali, namun aktivitas tidak akan menilai item tersebut ya. Oke, mari kita masuk ke berikutnya. Ini adalah addressing tabel pada topologi ini, mana R1 mempunyai interface G001, S0 serial 010, gigabit Ethernet 00 dari IP address dan prefixnya, lalu R2, R3, dan sampai TFTP server. Instruksi pada part 1 ini kita memverifikasi switching teknologi. Yang pertama adalah port security, keamanan port dikonfigurasi untuk hanya mengizinkan personal komputer 1 mengakses interface
F03 pada switch 1. Semua pelanggaran harus menonaktifkan interface, keluarkan perintah di switch 1 untuk menampilkan status keamanan port saat ini. Ya, kita open saja langsung. Kita ke CLI, kita enable. Perintahnya adalah show port security. Oke. Oh, sorry. Show port security. Oke. Lalu masuk ke mode konfigurasi interface, ya, untuk interface F03 dan atur keamanan port. Oke, kita masuk ke interface F03, konfigurasi interface F03, kita buat switch 03, kita buat switch port port security, lalu kita buat switch port security, MAC address kita buat sticky. Okay. Ini konfigurasinya, buat sticky. Kita enter saja. Oke. Lalu yang C, masuk ke langkah berikutnya, perangkat di LAN pada switch 1 harus dalam VLAN 10, menampilkan status konfigurasi VLAN saat ini, ya. Kita masuk ke port, ya, menampilkan, ya, ini harus menampilkan VLAN 10 dengan masuk membuat zip, kita show VLAN, zip, show VLAN. Oke, terlihat VLAN 10 ini terletak pada interface F03 dan 4, ya. Oke, kita lanjutkan ke poin berikut. Personal komputer 1 harus menerima alamat IP address dari router 1, ya. Apakah PC saat ini memiliki alamat IP yang ditetapkan? No, it only has an IP address, ya. Nah, selanjutnya yang ke E, perhatikan bahwa interface G01 pada router 1 tidak dalam VLAN yang sama dengan personal komputer 1. Jadi ubah interface G01 menjadi anggota VLAN 10 dan atur port face pada interface, ya. Kita konfigurasikan dengan config untuk terminal interface G01,
kita masuk ke switch port access VLAN 10, lalu kita ketik span port range. Oke, lalu pada poin F, setel ulang alamat antarmuka pada personal computer 1 dari GUI atau dengan menggunakan command prompt dan perintah ipconfig renew. Apakah personal computer 1 memiliki alamat? Yes, IP 192.168.10.10. Jika tidak, periksa ulang langkahnya lagi. Uji konektivitas ke server TFTP, ping seharusnya berhasil. Ya. Lalu yang poin G, LAN yang terhubung ke R3 memiliki saklar tambahan yang ditambahkan ke topologi agregasi tautan menggunakan Ether channel, ya. Ether channel dikonfigurasi pada switch 2, switch 3 dan switch 4. Tautan Ether channel harus disetel ke trunk. Tautan Ether channel harus diatur untuk membentuk saluran tanpa menggunakan protokol negosiasi. Keluarkan perintah di setiap switch saklar untuk menentukan apakah saluran berfungsi dengan benar. Ya, untuk poin G. Oke, kita masuk ke S2. Kita lihat show Ether channel summary-nya. Enable show Ether channel summary. Ya. Apakah ada masalah dengan Ether channel? S3 ya, show PO01 S down ya, S3 nya. Oke, untuk S3 nya. Lalu ubah S3 untuk menyertakan port F01 dan F02 sebagai saluran port 1 ya. Di S3 nya ubah caranya, configure terminal untuk flash rank F01 sampai 2 dan lalu channel grupnya go to mode on. Oke. Periksa status Ether channel di S3 ini harus stabil sekarang. Jika tidak, periksa langkah sebelumnya. Saya verifikasi status terang di semua switch S3 show interface terang.
Oke. Apakah masih ada masalah dengan trunking? S2 ini menggunakan VLAN 1 as native VLAN pada link G01 interface di suite 2. Oke. Correct the trunk issue else in S2. Perbaiki masalah di S2 suite 2 replace G01 G config replace G01 suite port trunk native VLAN 99. Oke. Kita masuk ke poin K. Untuk spanning tree harus disetel ke VPST dan di S2, di suite 2, suite 3 dan suite 4. Suite 2 harus dikonfigurasi untuk menjadi jembatan root untuk semua VLAN. Keluarkan perintah untuk menampilkan status spanning tree pada S2, yaitu dengan show spanning tree summary total. Switch is in VPST mode dan root bridge 4 ya. Kita masuk ke switch 2. Kita exit dulu. Kita exit lagi. Show spanning tree. Show spanning. Show spanning tree summary total ya. Switch VPST mode ya, root bridge. Oke. Untuk yang I, the command output output perintah menunjukkan bahwa S2 bukanlah jembatan akar untuk VLAN manapun. Perbaiki status spanning tree pada suite 2 ya. Pada suite 2 kita perbaiki, kita configure terminal spanning tree VLAN 1, VLAN 1 sampai 1005 root primary. Spanning tree VLAN ya, primary. Oke. Lalu cek status spanning tree pada S2 untuk memverifikasi perubahan tersebut. Ya, kita cek pada kolom M dan cek spanning tree. So spanning tree oke. Oke, VLANs ya. Switch is in VPST mode, root bridge default VLAN 30 40 50 ya. Oke. Terus bridge for default P30 P40 natif ya. Oke.
Oke, selanjutnya pada part 2 untuk memverifikasi DHCP R1 adalah server DHCP. R1 adalah server DHCP untuk R1 LAN ya, untuk local area network LAN, R1 LAN. Dan R3 adalah server DHCP untuk semua 3 LAN yang terpasang ke R3. Nah, sini. Periksa pengalamatan PC ya. No, PC 3 dan PC 4 have incorrect gateway ya. Lalu yang poin B, cek DHCP, periksa pengaturan DHCP pada router 3, filter output dari perintah show run untuk memulai konfigurasi DHCP. Kita R3 show run begin DHCP, kita masukkan ini. R3 oke. Apakah ada masalah dengan konfigurasi DHCP? The default router setting is incorrect on LAN 40 dan LAN 50. Yang C, make necessary, lakukan koreksi yang diperlukan dan setel ulang alamat IP pada PC. Periksa konektivitas ke semua perangkat. Ada R3, kita config DHCP DHCP full LAN 40. Oke. IP DHCP full LAN 40, kasih IP network 192.168.40.0 default router 192.168.40.1 lalu IP DHCP full LAN 50, IP address 192.168.50.0 tab 24, lalu di port routernya ke 50.1. Oke, lalu setel ulang alamat interface pada PC 3 dan PC 4 dari GUI atau dengan menggunakan prompt perintah config menu. Apakah dapat melakukan ping ke semua alamat IP? Ya. Kita masukkan di sini. Oke, untuk PCI 2
ping dari sini 0 ke 3012 ngeprank ke 40 ngeprank 50 10 itu ada di ngeprank. Nah, replay semua ya. PC 3 40 replay, PC 2 3012 replay, 50 replay. Oke, baik. Dan lanjutkan untuk ke bagian part 3, verifikasi routing. Pada bagian 3 ini verifikasi routing, verifikasikan bahwa persyaratan berikut telah dipenuhi. Jika tidak, selesaikan konfigurasi ya, komplitkan konfigurasi. Semua router akan dikonfigurasi dengan ID proses 1 OSPF dan tidak ada pembaruan perutan yang harus dikirim melalui interface yang tidak memiliki router yang terhubung. Oke, kita masuk ke R3. Kita masuk ke R3, kita konfig router OSPF 1, lalu kita buat pasif interface G0 130 dan 40 serta 50. Save. Oke, lalu R2 kita konfigurasikan dengan titik rute default berkualifikasi lengkap IP versi 6 default ke ISP dan mendistribusikan ulang root default di domain OSPF 3 ya. Lalu NAT dikonfigurasi pada R2 dan tidak ada alamat yang tidak diterjemahkan, diizinkan untuk melihat melintasi internet. Jadi yang pertama, periksa tabel perutuan di semua root ya dengan cara show IP root OSPF. Kita matikan show IP root OSPF. Oke. Apakah semua jaringan muncul di semua router? Jadi semua network are in the root